wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Darahyar dari Departemen Teknik Sipil 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai laporan akhir studi Value Engineering dengan saya mendapatkan case 6 di sini karena NIM saya 5+1. Jadi tentang Southwest Regional Water Supply, yang mana saya telah membuat Word-nya dan membuat PPT, dan saya waktunya untuk mempresentasikan. Baik, kita langsung mulai saja. Ini bab 1 pendahuluan, ada 3 poin di sini. Latar belakang, tujuan studi, ruang lingkup. Di latar belakang, analisa value engineering atau VE merupakan kegiatan mengidentifikasikan area yang memiliki biaya proyek yang tinggi selama tahap desain awal. VE studi kemudian menentukan desain alternatif yang lebih murah yang masih dapat dimasukkan ke tahap berikutnya tanpa menimbulkan biaya besar untuk mendesain ulang atau menyebabkan penundaan proyek. Proposal VE ini dibuktikan dengan analisis teknis dan ekonomi. Laporan ini berisi hasil studi VE dari proyek pasokan air wilayah Barat Daya atau Southwest Regional Water Supply atau SWRWS yang diusulkan kepada New Mexico Interstate Stream Commission atau ISC sebagai bagian dari proses perencanaan yang berdasarkan Undang-Undang Penanganan Air atau AUSA, Arizona Water Settlement Act tahun 2004. Next, tujuan studi dari VE atau Value Engineering ini yakni meninjau ketersediaan air AUSA dan model pengalihan AUSA ISC dengan pengurangan aliran. Selanjutnya ada poin selanjutnya, ada meninjau perbedaan hasil desain dari Bohannan Huston INC atau BHI dan Biro Reklamasi atau BOR dengan melakukan penilaian tingkat desain berdasarkan komponen proyek dan ruang lingkup. Yang poin ketiga adalah mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik. Yang keempat adalah merekomendasi studi lebih lanjut dan investigasi. Yang ketiga, penelitian ruang lingkup di sini ada 5 ruang lingkup tujuannya itu tantangan, potensi, dan masalah teknis, mengidentifikasi dampak kekeringan atau ISC, the nature conservancy atau TNC, dan prediksi pengurangan aliran bor. Yang ketiga ada meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat ada meninjau dampak lingkungan. Yang kelima ada menunjukkan sinergi, misalnya rilis air dari waduk, penjualan solar saat tidak memompa, dan lain-lainnya. Bab kedua ada deskripsi proyek. Nah, proyek ini atau deskripsi dari Southwest Regional Water Supply atau SWRWS, ini ada kota Dimeng. Ini adalah kota tersebut telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila berdasarkan kebijakan penanganan air Arizona atau Arizona Water Settlement Act AUSA tahun 2004. Usulan GBIC ini atau Gila Basin Irrigation Commission ini atau GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan ini, nah ini baik di sini ada gambar lokasi proyeknya ya, Silver City, mini. Nah ini. Kombinasi dengan 2 proposal lainnya dari Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu pengalihan irigasi dan usulan proposal penyimpanan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Nah, intinya ingin membuat proposal. Next, fasilitas evaluasi teknik Southwest Regional Water Supply atau SWRS ini ada 2 fase ya. Nah, ini fase pertama ini ada perjalanan. Di sini ISC mengontak untuk mengidentifikasi lokasi terbaik bla 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 dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis komputer supaya tidak salah kan. Konsultan memberikan 2 alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknik mereka dalam Preliminary Engineering Report atau PER. Staf ISC juga mengontrak RJH Konsultan untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberi rekomendasi untuk perbaikan. Ulasan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AUSA, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft akhir per 12 September 2014 dan
berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Fase keduanya, setelah selesai tahap 1, ISC mengontrak Bohana Houston BHI untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal SWRWS masih pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan penyelidikan lapangan tambahan termasuk survei batimetrik, geomorfologi, sampai geofisika, geoteknik, serta analisa dan pemodelan komputer. Konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam Preliminary Engineering Report mereka atau PER yang semuanya memenuhi tujuan proyek atau draft PER terakhir 2012 September. Kemudian tim rekonsiliasi VE memilih alternatif VHI yang kemudian sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal VE mereka. Di bawah ini adalah ringkasan konfigurasi alternatif peta dan perkiraan biaya yang sesuai. Next. Nah, di sini ada alternatif kedua ya. Ada berapa poin? Ada 6 poin utama. 6 poin yang pertama ada pengalihan dengan maksimum debit 350 CFS. Apa itu CFS? Cubic feet second. Yang mana di sini ada 2 poin dalamnya, itu 200 CFS. Lokasinya tersebut terlampir di sini di Sungai Gila. Satunya melalui metode apa? Metodenya pengalihan permukaan secara gravitasi atau Coanda screen. Kemudian di dalam 350 tadi yang 150 CFS-nya lokasinya di tetap sama di Sungai Gila, hilir anak sungai Turki. Kalau yang tadi dengan ngarai Brok. Habis itu metodenya apa? Pengalihan bawah permukaan secara gravitasi atau infiltration galleries. Selanjutnya ada penyimpanan. Poin yang kedua dari alternatif kedua ini adalah 4 ngarai spar wind pop Shakemore. Kapasitas maksimum 65,417 AF. Yang ketiga, poin ketiga pengangkut. Di sini ada beberapa poin ya, ini tentang pipa-pipa berat. Yang pertama ada pipa berat ukuran 180 dengan panjang 0,2 mil menghubungkan dari pengalihan ke terowongan secara gravitasi. Terowongan dengan diameter 108 sepanjang 3,3 mil ke spar secara gravitasi. Pipa berat pressure ukuran 75 inci, 48 inci, 72 inci, 60 inci. Nah, itu banyak ya. Berarti ada total ada pipa berat, ada pengangkutnya tuh ada pipa berat ukuran 4 di sini. Ada 4 jenis ukuran, 180 inci, 108 inci, habis itu 78 inci, 48, 72 inci, dan 60 inci. Masing-masing memiliki tekanan, ada spar ke jauh J4 gravitasi, ada J4 ke wind, J4 ke pop, dan itu ada dan invertasi pond. Lanjut ada alternatif yang kedua, ini di sini ada poin yang keempat. Itu ada red 2 pilihan, itu ada 10 CFE CFE tadi cubic feet second. Ini 24 inci pipa terkubur selama 3 mil, 1 pompa 500 GPM, 500 HP. Selanjutnya ada 50 CFS 40 inci pipa terkubur 3 mil, 1 pompa 20 gram. VFD pompa terkontrol. Pelepas dari waduk spar ke sungai, ini kawat penutup riprar di lubang inlet. 72 pipa untuk menyampaikan 3.900 sebuah riset. Next. Alternatif kedua, dan ini adalah poin yang terakhir, yang ini memompa ke das Mimbres. Itu ada beberapa poin, sini aliman sisi kanan jalan 180, saluran pipa ukuran 36 dari waduk Kota Silver, saluran pipa ukuran 24 Kota Silver ke Deming, 5 stasiun pendukung dengan item berikut. Untuk setiap stasiun ada 2 pompa, metal building, PNM power extension, ada 1 equalization tank dengan kapasitas 375.000 galon. Selanjutnya ada poin yang keempat dari memompa ke das Mimbres, itu ada 3 hydroturbines yang mana masing-masing mampu melewati 3000 GPM secara terus-menerus. Total sekitar 4 MWh per tahun. 2 stasiun untuk operasi 195 PSI dan menyediakan 187,5 kilowatt, bukan kWh. 1 stasiun untuk operasi 78 PSI dan menyediakan 72 kilowatt. Next, di sini ada tabel yang kira ada tabel estimasi biaya pelaksanaan alternatif desain 2 BHI. BHI tadi apa? BHI adalah, BHI adalah Bohana Houston Inc. Itu ada deskripsinya, ada kuantitinya, di situ ada tabel di kiri, terus ada unit price dan amount tuh jumlahnya, banyaknya, harganya. Di konstruksi ada poin yang pentingnya di sini ada construction atau konstruksi, dispersion, habis itu
convenience, reservoir, habis itu ada Southwest Regional Pipeline, nah itu kan. Nah, terus ada construction subtotalnya berapa, itu untuk pembangunan subtotalnya jadi berapa di situ. Total ada 526 juta dolar USD dolar. Nah, ini untuk yang itu tadi untuk total construction ya. Total construction di sini terus ada yang non constructional tuh banyak poinnya di situ. Ada quantity persenannya, unitnya, apa unit jenis unitnya, terus harga per unitnya berapa, terus total banyaknya dikalikan. Nah, itu untuk ada non construction subtotalnya ada di situ. Total 727 juta dolar. Dan totalnya ditotalkan semuanya dapatlah hasil bawah ini. Ini adalah tabel estimasi biaya pelaksanaan alternatif desain 2 dari perusahaan tadi Bohana dan Inc. Bohana Inc. Gambar kedua ini adalah gambar dari Dinas Sistem Pengelak dan Penyimpan Alternatif 2 BHI. Ada Canyon Name, ada Spar Wind Pop yang tadi disebutkan di awal ya. Spar Wind Pop tadi yang ini. Nah, ini. Nah, ini Spar Wind Pop Skemore. Nah, ini sipon ya. Nah, ini volumenya segini masing-masing. Ini 4 poin. Next ada bab 3. Kita melanjutkan ke metode value engineering, ini yang penting. Tim studi value engineering di sini di kanan ada tabelnya, bisa langsung kita lihat. Tim VE atau value engineer terdiri dari 8 spesialis teknis yang sangat senior, ditambah sama-sama senior yang fasilitator value engineeringnya. Spesialis dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan area fokus proyek. Spesialisasi teknis tercantum di samping ini. Reviewer memutuskan status profesional VE melalui 4 cara. Yang pertama, ada menerima alternatif yang diusulkan. Hal ini akan membutuhkan tim desain untuk melaksanakan alternatif yang usulan yang diterima. Usulan udah diterima nih. Yang kedua, menerima alternatif yang diusulkan dengan modifikasi. Disposisi ini mirip dengan poin pertama, tetapi dengan beberapa perubahan yang dikenakan oleh Dewan Reviewer. Yang ketiga, menolak alternatif yang diusulkan sama sekali. Disposisi ini jelas, tetapi alasan yang tepat harus diberikan untuk laporan akhir. Yang keempat, ada tabel differ alternatif yang diusulkan untuk studi lebih lanjut atau pengumpulan informasi. Nah, ini kanan ada tabelnya, tabel 2 dari tim value engineering, yaitu ada 9 nomor tim khusus. Yang pertama ada konstruksi gedung dan pembiayaan, yang kedua ada struktur hidrolik dan pengangkutan, yang ketiga ada perizinan lingkungan, yang keempat ada geomorfologi dan sedimen, yang kelima ada bendungan, waduk, dan rekayasa geoteknik, yang keenam ada teknik elektro, yang ketujuh ada tunneling, tunnel, terowongan, yang kedelapan ada hidrologi, pemodelan air dan lahan, yang kesembilan fasilitator VE, teknik dan siklus pembiayaan. Next. Metode studi VE. Di sini ada beberapa metode atau beberapa tahap yang digunakan dalam metode studi VE. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di sini ada 6. Ya, yang digunakan. Yang pertama ada tahap informasi. Setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum ke workshop. Nih, informasi dari awalnya dulu nih. Mereka diberi petunjuk untuk mengenali proyek. Fasilitator meminta agar tim desain mulai dengan gambaran umum dari proyek tampilan satelit. Nah, intinya memberi informasi. Selanjutnya fasilitator mendorong anggota tim VE yang lain untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka. Metode studi yang kedua itu tahap fungsi analisis. Kegiatan selanjutnya dilakukan tim VE adalah mempersiapkan fast diagram. Memaksa tim analisis untuk melihat proyek dengan pandangan yang segar. Dengan menggunakan fast diagram untuk menganalisis sistem HVAC, tim VE akan bertukar pikiran. Hal ini dengan memaksa tim untuk memperluas jumlah solusi yang mungkin sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai solusi ditentukan. VE tim kemudian memilih 6 fungsi yang dianggap mewakili 80% dari biaya proyek. Next. Ada tahap ketiga dari metode studi value engineering. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada fungsi analisis, yang ketiga ada kreatif. Yang kreatif adalah VE atau value engineering. Tim memilih fungsi untuk diskusi dengan hukum Pareto, yakni 20% dari fungsi yang mendorong 80% dari proyek tersebut. Selanjutnya, dilakukan sesi brainstorming formal untuk menghasilkan metode alternatif yang memungkinkan untuk mencapai fungsi yang dipilih. Ini kemudian dipisahkan menjadi 2 kategori. Proposal, ini proposal VE yang ide-ide yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost, dan
rekomendasi tambahan atau ide-ide yang meningkatkan tetapi tidak dengan mudah masuk ke salah satu kategori tersebut. Nah itu, pertama ada proposal VE yang ide-idenya itu memiliki potensi untuk menghemat dari life circle cost, dan yang kedua ada rekomendasi tambahan ide-ide yang meningkatkan proyek tetapi tidak langsung masuk salah ke kategori sebelumnya. Dan ada tahap analisis, sebuah analisis kasar yang dilakukan dengan berbagai langkah atau kegagalan gagasan brainstorming. Kemudian menggabungkan atau mengelompokkan ide yang sama. Tim VS secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli dalam kasus dasar dibandingkan keuntungan dari alternatif. Ditambah risiko penerapan konsep alternatif seperti yang diusulkan oleh tim VE. Ini masih lagi diusulkan. Next. Metode studi VE ini ada tahap pengembangan. Yakni di mana tahap pengembangan ini? Sebuah pemeriksaan teknis sepintas mengikuti tahap analisis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat alternatif itu memang secara teknis layak atau tidak, dan untuk lebih menjelaskan alternatif untuk tim desain. Urutan analisis ekonomi bias besarnya alternatif teknis layak juga dibuat. I atau analisis ekonomi dilakukan sebagai dasar siklus hidup yang sesuai. Tim VE mencoba menggunakan data biaya dasar yang sama dengan menggunakan tim desain. Ide-ide yang lulus dan teknis dan tim VE. Oke, next. Presentasi yang terakhir udah selesai pengembangan. Jadi pertama tuh metodenya tuh informasi, di fungsi analisis dulu, selanjutnya di kreatif, di apa yang perlu dikembangkan melalui hukum Pareto juga, di situ ada peraturannya. Terus di analisis lagi, terus pengembangan, terakhir adalah presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi, tambahan ide dan ide-ide dianalisa dengan yang tidak diusulkan selama VE, Value Engineering, studi dan dikumpulkan dalam laporan akhir yang akan disajikan kepada review board untuk pertimbangan mereka. Setelah review board telah memusnahkan pada proposal dan rekomendasi tambahan, di prosedur laporan akhir akan disiapkan. Oke, yang keempat, ada bab 4. Di sini adalah hasil setelah tadi kita melewati pendahuluan, terus ada deskripsi dari proyek tersebut, terus melakukan metode value engineering yang berapa ada tahap-tahapnya masing-masingnya. Dan ke bab 4 ini ada hasil studi value engineering. Next, value engineering atau proposal. Di sini ada bisa masuk di kanan ada tabel life cycle analysis proposal 01 dan 03 sampai 03. Analisis fungsi, maka diperoleh 13 proposal yang harus direview oleh tim value engineering untuk mengkaji konsep awal dan menghasilkan konsep alternatif. Berikut adalah tampilan hasil reviewnya. Nomor 1, proposal 01, 03, gagasan yang mengumpulkan, menggunakan dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Potensinya ada 2 di sini, ada konsep awal, ada konsep alternatif. Yang mana konsep awal itu pasti belum jelas. Dan di sini ada konsep alternatifnya, ada 3 poin. Yang pertama, mengoptimalkan semua kemungkinan inflow, termasuk aliran anak sungai. Anak sungai yang mengalir ke waduk diusulkan dari SPAR, tadi ada 4 poin, SPAR, Wind, Pop, dan Sycamore Canyons, dan anak sungai yang melintasi saluran pembawa pada titik pengelakan sungai. Dan titik saluran membagi sebagaimana yang tertera pada proposal perencanaan. Yang ketiga adalah berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang. Yang keempat adalah meningkatkan potensi terjaganya arus sungai untuk keseimbangan lingkungan sungai. Di sini ada risiko penerapan konsep alternatifnya belum jelas, keputusan masih ditunda dan perlu analisa lebih lanjut. Next. Tadi ada nomor proposal 01, 03, di sini ada tabel life cycle cost-nya. Ada masing-masingnya dari tadi jenis sungai diusulkannya di mananya. Itu ada nomor proposal 0109, gagasan menggunakan pipa baja untuk mengangkut air yang dialihkan dari pintu intake Koanda pada struktur pengalihan BHI melalui penimbunan dan peninggian di sisi panjang Sungai Gila. Potensinya konsep awalnya di sini ada panjang terowongan, bla bla bla, perizinan, terowongan memiliki masalah erosi sedimen. Yang B ada konsep alternatif, biaya konstruksi yang lebih rendah daripada terowongan berkurang sekitar 8%. Mungkin kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Risiko penerapan konsep, pasti ada risikonya dong dari konsep alternatif yang selain ada keuntungan, alternatif selalu memberikan keuntungan, tapi juga pasti ada risikonya. Yang mana di sini ada instasi pipa di lereng menurun dengan kemiringan seragam mungkin tidak praktis. Yang kedua ada instalasi pipa di wilayah tebing curam mungkin memerlukan dukungan bracket yang ditinggikan. Yang terakhir ada perataan elevasi sepanjang
ada sungai, gila, yang akan sulit untuk diizinkan. Oke. Nah, di kanan ada langsung gambarannya, gambar alignment dari pipa baja. Di sini kayaknya name-nya ada Spar Wind Pop Sycamore, volumenya ada 1,6, 10,7, 8, 44, dan totalnya ada 65,47 meter kubik. Rekomendasi tambahan tadi kan ada langsung proposal ya, proposal VE. Nah, ini ada rekomendasi tambahannya. Selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim value engineering juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Proposal rekomendasi ini berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai dan proyek tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Yang mana tadi sistemnya gini konsepnya. Proposal VE tadi untuk mengurangi dan untuk mengembangkan, kalau bisa mengurangi dari life cycle cost. Nah, tapi kalau tambahan ini nggak selalu bisa mengurangi life cycle cost, tapi bisa memberikan gagasan-gagasan ide yang bagus. Bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ketersediaan air AUSA, rekomendasi untuk nilai tambah, rekomendasi untuk ESC agar melakukan studi lebih lanjut, dan catatan untuk konsultan perencanaan. Bab terakhir, akhirnya kita sampai di penghujung. Bab yang ini bab 5, penutup. Ada kesimpulan di sini, studi value engineering atau VE ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal ini dan rekomendasi tambahan ini dikategorikan dengan mengikuti bidang teknis, pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan, penyediaan modal, dan distribusi dan pengalihan. Dari 13 proposal yang dianalisa, diketahui bahwa 3 proposal ditunda, 8 diterima, dan 2 ditolak. Dari 17 proposal rekomendasi ada rekomendasi tambahan yang diusulkan 13 diantaranya, 1 ditolak dan 3 masih ditunda keputusannya. Estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah 641 juta dolar, termasuk desain kontingensasi. Estimasi penghematan dari proposal yang diterima dari value engineering adalah 106 juta dolar setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan, dengan tambahan tabungan 15 juta dolar berasal dari proposal yang ditunda. Kesimpulan kelima, ini konfigurasi komponen yang lebih baik, pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau waduk distribusi dan lain-lainnya, pengiriman selai, sebagai berikut. Konfigurasi komponennya menggunakan 2 struktur pengalihan, menggunakan 2 waduk dan kapasitas total setidaknya rentan 45.000 AF. Selanjutnya ada mengurangi atau menghilangkan tebing perangkap sedimen. Yang ketiga ada pengangkutan dari trik pengalihan reservoir kecil. Yang kelima ada mengurangi jumlah stasiun pompa. Nah, ini yang halaman terakhir dari case 6 yang saya buat. Ini ada kesimpulan akhir, tadi kan kesimpulan biasa, ini ada kesimpulan akhir dan juga ada saran. Memang kesimpulan akhir adalah tim VE percaya bahwa konsep pengalihan dan penyimpanan secara keseluruhan layak teknis. Tim VE merasa diizinkan akan diperpanjang dan menantang. Arus balik yang dapat digunakan kembali dan aliran anak sungai harus ditangkap kembali dan atau dipertukarkan. Saran dari tim VE di sini adalah mengembangkan pernyataan tujuan dan kebutuhan yang definitif dan ringkas, melakukan penyelidikan, simulasi terpadu pasokan air dan elemen operasi sistem kunci dalam waktu, jumlah, dan lain-lainnya. Terus ada pemodelan hidrolik terperinci dari struktur pengalihan, penilaian terperinci tentang perubahan iklim, menyempurnakan konfigurasi dan ukuran komponen utama, dan yang terakhir adalah melakukan penyelidikan geoteknik tambahan untuk lokasi reservoir yang dipilih. Baik, terima kasih untuk kesempatan presentasi kali ini mengenai tentang Southwest, mengenai tentang Southwest Regional Water Supply atau SWRS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.